Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatri Wijayanti dengan NIM A1Q1 20 048. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan, Ilmu dan Pendidikan, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Instrumen Non-Tes dalam Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai daftar cek masalah. Yang pertama, pengertian daftar cek masalah, manfaat daftar cek masalah, jenis daftar cek masalah, fungsi daftar cek masalah, serta ciri-ciri daftar cek masalah yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian daftar cek masalah. Pengertian daftar cek masalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gibson, daftar cek masalah ialah skala untuk mengukur setiap karakteristik atau aktivitas seseorang yang ingin diamati. Adapun menurut Aiken, daftar cek masalah adalah instrumen psikometrik yang berisi kata-kata, kalimat, atau pernyataan yang berisi kegiatan atau pikiran individu yang menjadi fokus perhatian. Daftar cek masalah atau biasa disingkat dengan DCM merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sedang dialami seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari daftar cek masalah. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan individu dalam mengemukakan masalah yang sedang atau pernah dan sedang dialami. Manfaat yang kedua, memudahkan sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat yang lain. Manfaat yang ketiga, penunjuk tentang skala prioritas program pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu atau kelompok pada saat itu. Dan manfaat yang terakhir, menjadi sumber informasi primer ataupun sekunder terkait hal yang sedang menjadi perhatian ataupun yang sedang diteliti. Adapun jenis-jenis dari daftar cek masalah, yang pertama ialah daftar cek perorangan. Daftar cek perorangan adalah daftar cek yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengobservasi seseorang. Daftar cek masalah jenis ini fokus untuk melihat masalah terbesar apa yang sedang dialami oleh individu skala prioritas untuk memperoleh perhatian ataupun tanggapan. Jenis daftar cek yang kedua ialah daftar cek kelompok. Daftar cek jenis ini biasa digunakan sebagai alat bantu observasi individu dalam jumlah banyak atau sering disebut dengan kelompok. Daftar cek masalah jenis ini tidak bermaksud melihat masalah terbesar, melainkan masalah terbanyak dalam sebuah populasi sehingga menjadi skala prioritas untuk memperoleh perhatian ataupun tanggapan. Jenis daftar cek masalah yang terakhir ialah daftar cek dalam skala penelitian. Daftar cek jenis ini mungkin digunakan dalam skala penilaian terhadap diri sendiri atau orang lain. Bentuk ini juga sering digunakan sebagai instrumen skala psikologis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari daftar cek masalah. Adapun fungsi yang pertama ialah alat pencatat hasil observasi. Meski akhir-akhir ini pencatatan juga bisa dilakukan dengan alat-alat elektronik, tetapi pencatatan dengan memanfaatkan daftar cek masalah ini masih sangat diperlukan, lantaran tidak semua tempat tersedia fasilitas penunjang penggunaan alat-alat elektronik. Fungsi yang kedua, memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. Dengan daftar cek masalah memungkinkan individu mengingat kembali masalah-masalah yang pernah dialaminya. Fungsi yang ketiga, untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintesis dengan data yang diperoleh dengan cara atau alat yang lain. Sedangkan fungsi yang terakhir ialah untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu maupun kelompok pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri daftar cek masalah yang baik. Menurut Anwar, ciri-ciri daftar cek masalah yang baik meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Yang kedua, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, berupa format yang baik dan praktis. Yang keempat, hasil pengecekan diolah sesuai tujuan. Dan yang terakhir, dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitian dan bersifat kuantitatif. Adapun kelebihan dari daftar cek masalah, yang pertama yaitu efisien. Karena dengan daftar cek masalah dapat diperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu intensif. Karena data problem yang diperoleh melalui daftar cek masalah lebih teliti, mendalam, dan luas. Yang ketiga yaitu valid dan reliable. Maksudnya, karena individu yang bersangkutan mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami. Di samping jumlah item, kemungkinan masalah yang cukup baik. Baiklah, itulah tadi materi singkat yang telah saya paparkan mengenai daftar cek masalah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.